Kota Sungai penuh dikepung banjir, Pemkot tetapkan status siaga bencana. Gubernur Jambi tinjau beberapa titik bencana alam di Kabupaten Kerinci. Pemerintah Provinsi Jambi tetapkan status kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi di 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Rabu 3 Januari 2024. Ya, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Cynthia Permana. Dan saya Karen Utari, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, banjir yang melanda 4 kecamatan di Kota Sungai Penuh kian meluas. Pemerintah Kota Sungai Penuh tetapkan status siaga bencana. Ketinggian air yang merendam pemukiman warga terus meningkat. Ribuan pemukiman warga di 4 kecamatan di Kota Sungai Penuh masih terendam. Tim gabungan, Basarnas, BPBD, TNI dan Polri menggunakan perahu karet dan alat seadanya untuk mengevakuasi ribuan warga yang terdampak banjir ke tempat yang sudah disediakan di lokasi pengungsian. Tingginya intensitas hujan membuat Sungai Batang Merau terus meluap. Data dari BPBD Kota Sungai Penuh, saat ini ada 33 desa, 32.000 jiwa, 9.500 KK yang terdampak banjir, tersebar di 5 kecamatan di Kota Sungai Penuh. Pemerintah Kota Sungai Penuh juga menetapkan siaga bencana selama 7 hari ke depan. Untuk membantu warga yang terdampak banjir, pemerintah Kota Sungai Penuh sudah memberikan bantuan 7 ton beras dan makanan siap saji serta kebutuhan bayi dan obat-obatan. Awas bendet, Pak ini. Dan sekarang ini kondisinya banjir sudah melebar dan sudah semakin parah, sudah menggenangi sebanyak 32 desa yang ada di Kota Sungai Penuh. Jadi kami dari pemerintah Kota Sungai Penuh tentunya dalam hal ini yang memungkinkan yang telah kami lakukan itu adalah yang pertama adalah mengevakuasi masyarakat yang terdampak banjir untuk dievakuasi ke tempat-tempat yang tidak terkena banjir atau ke. Pemerintah kota berharap adanya bantuan untuk menormalisasi Sungai Batang Merau agar luapan air sungai tidak membanjiri pemukiman warga di kala musim penghujan. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Gubernur Jambi Al-Haris meninjau beberapa titik bencana alam di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Al-Haris mengunjungi langsung rumah warga yang terendam banjir dengan menggunakan perahu karet. Gubernur Jambi Al-Haris meninjau sejumlah titik lokasi terjadinya bencana alam di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Saat berada di lokasi, Al-Haris melihat secara langsung kondisi rumah warga yang terendam banjir dengan menggunakan perahu karet. Al-Haris menyampaikan sejak 2 hari terakhir, wilayah Kabupaten Kerinci diguyur hujan dengan intensitas tinggi yang mengakibatkan wilayah ini dilanda bencana seperti banjir dan longsor yang menyebabkan lumpuhnya akses sejumlah jalan lintas atau jalan nasional dari Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh menuju kabupaten dan provinsi tetangga. Melihat langsung kondisi jembatan yang putus di Jambi ini, dan 2 hari terakhir ini Kerinci Sungai Penuh sangat luas sekali bencana banjir dan longsor tentunya. Nah, kita berharap supaya arus lalu lintas Kerinci Jambi lancar semuanya, maka ini kita percepat prosesnya. Nanti kita minta bantu PLTA untuk menangani percepat proses membuat sementara waktu darurat. Al-Haris juga menyampaikan pihaknya juga telah bekerja sama dengan PLTA Merangin Hidro untuk memperbaiki beberapa jalan yang rusak akibat banjir dan longsor, sehingga pasokan bahan bakar minyak dan juga makanan bagi masyarakat tidak terhambat masuk ke Kabupaten Kerinci. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan.
Gubernur Al-Haris meninjau penanganan bencana hidrometeorologi di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Peninjauan itu dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi warga yang terdampak bencana. Bencana banjir serta tanah longsor yang melanda Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh pada awal tahun 2024 menjadi keprihatinan pemerintah Provinsi Jambi. Bersama pemerintah daerah setempat, Gubernur Al-Haris langsung melakukan peninjauan penanganan bencana hidrometeorologi di wilayah tersebut. Al-Haris mengungkapkan, peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi warga yang terdampak bencana. Pemerintah daerah harus mampu memastikan masyarakat dalam kondisi aman, mendapatkan bantuan pangan, dan mendapatkan penanganan kesehatan yang dibutuhkan saat terjadinya bencana. Langkah sigap penanggulangan bencana harus direspon cepat oleh pemerintah daerah untuk mengurangi penderitaan masyarakat. Pemerintah Provinsi Jambi bersama pemerintah daerah terkait selanjutnya akan mengupayakan kucuran bantuan rekonstruksi untuk mempercepat pemulihan pasca bencana. Pemerintah yang pertama pastikan bahwa mereka cukup pangannya, tim pertama. Ada dapur umumnya. Yang kedua, kesehatannya juga. Karena ini sifatnya masih banjir, mungkin rumahnya masih terendam, nah mereka mengungsi, nah mungkin ada mereka yang trauma dan kondisinya sakit. Ini perlu tim medis untuk menjaga dan merawatnya. Yang ketiga, pastikan mereka tidak ada yang sakit, kondisinya rawan. Ya, cepat puskesmas dan rumah sakit siapkan tempat untuk mereka. Bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh mulai terjadi sejak akhir Desember 2023 akibat meningkatnya intensitas hujan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Gubernur Al-Haris meninjau amblesnya jembatan di Kecamatan Temiai, Kabupaten Kerinci. Al-Haris akan mengupayakan percepatan penanganan dan pemulihan jembatan Temiai yang merupakan akses utama Jalan Nasional Kerinci Bangko. Gubernur Al-Haris meninjau amblasnya jembatan Tamiai di Kabupaten Kerinci. Amblasnya jembatan Tamiai akibat peningkatan debit air dampak dari tingginya intensitas hujan. Al-Haris mengatakan, peninjauan yang dilakukan bersama pemerintah Kabupaten Kerinci dilakukan untuk mempercepat penanganan dan pemulihan jembatan agar dapat kembali dilalui masyarakat. Percepatan penanganan jembatan Tamiai harus segera dilakukan karena merupakan akses utama jalan penghubung antara Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin. Pemerintah Provinsi Jambi bersama pihak terkait untuk sementara akan memaksimalkan jembatan darurat untuk menjamin pasokan makanan maupun bahan bakar minyak tetap aman saat terjadi bencana. Jaminan itu harus mampu dipastikan pemerintah daerah untuk memberikan rasa aman dan tenang bagi masyarakat yang sedang mengalami bencana. Al-Haris berharap banjir di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh segera surut seiring normalnya curah hujan. Pada hari ini saya dengan Bupati Kerinci melihat langsung kondisi jembatan yang putus di Tamiai ini, dan 2 hari terakhir ini Kerinci Sungai Penuh sangat kuat sekali bencana banjir dan longsor tentunya. Nah, kita berharap supaya arus lalu lintas Kerinci Jambi lancar semuanya, maka ini kita percepat prosesnya. Nanti kita minta bantu PLTA untuk menangani percepat proses membuat sementara waktu darurat. Jembatan Tamiai merupakan jembatan penghubung antara Kabupaten Kerinci dan Merangin. Jembatan dengan panjang 10 meter ini selesai dikerjakan sejak tahun 1975. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Banjir tak hanya menggenangi jalan dan rumah warga di sejumlah desa, namun juga pasar tradisional di Kabupaten Tebo. Akibat banjir, pedagang terpaksa berjualan di lahan parkir yang lebih tinggi. Tingginya intensitas hujan dalam sepekan terakhir membuat beberapa desa di Kabupaten Tebo terdampak banjir. Tak hanya menggenangi jalan dan rumah warga, namun juga pasar tradisional seperti Pasar Tradisional Lebak Bungur, Kecamatan Tebo Tegah, Kabupaten Tebo. Beberapa toko dan kios digenangi banjir dengan ketinggian rata-rata 50 hingga 80 cm. Para pedagang yang lapak dagangannya terdampak banjir terpaksa memindahkan lapak dagangannya di lahan parkir yang lebih tinggi.
Sudah 2 keramik sebenarnya. 2 keramik. Sila 80. 40 atau 50 cm, 80-an. Berarti hampir 1 meter, Bang. Hampir 2 keramik yang sebenarnya. Iya. Jadi untuk pedagang, Abang fungsi dulu ya, menjelang itu ya. Kayak surut. Sejak awal tahun 2024, banjir menggenangi sejumlah desa di Kabupaten Tebo. Banjir telah melumpuhkan akses jalan desa sehingga membuat perekonomian warga terganggu. Ya, Saudara, BMKG Provinsi Jambi memprediksi intensitas hujan di Jambi bagian barat meningkat drastis. Masyarakat diminta untuk mewaspadai bencana hidrometeorologi, banjir, dan juga tanah longsor. BMKG Provinsi Jambi memprediksi dalam 1 pekan ke depan intensitas hujan akan meningkat, khususnya wilayah Jambi bagian barat seperti Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Merangin, Sarolangun, dan Kabupaten Bungo. Kepala BMKG Provinsi Jambi Ibnu Sulistyo mengatakan, intensitas hujan di wilayah tersebut masuk dalam kategori ekstrim atau mencapai 150 mm. Meningkatnya intensitas hujan harus diwaspadai masyarakat, karena rentan menyebabkan terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Wilayah Jambi bagian barat merupakan daerah perbukitan. Jika intensitas hujan lebat, akan membuat genangan air dan kontur tanah akan menjadi lembut. Minggu ini ataupun dasaran 1 Januari 2024 masih sangat perlu diwaspadai bahwa masih ada potensi curah hujan tinggi, khususnya di wilayah sebagian kecil wilayah Kabupaten Bungo, sebagian besar Kabupaten Merangin, ya Mas ya, sebagian besar Kabupaten Merangin, dan sebagian Kabupaten Sarolangun. Dan juga di sebagian Kabupaten Kerinci, bahwa 4 kabupaten tersebut pada dasaran 1 Januari 2024 masih berpotensi mendapatkan curah hujan tinggi, yaitu lebih dari 100 bahkan 150 mm per dasarian. Ibnu Sulistyo menambahkan awal Januari 2024 merupakan puncak pertama musim hujan, sementara puncak kedua musim hujan akan terjadi pada April mendatang. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Mengantisipasi bencana alam di awal tahun 2024 ini, pemerintah Provinsi Jambi kembali menetapkan status kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi tahun 2024. Setelah berakhirnya status siaga bencana hidrometeorologi pada 31 Desember 2023. Memastikan kesiapan penanganan bencana banjir, tanah longsor hingga angin kencang di awal tahun. Pemerintah Provinsi Jambi kembali menetapkan status kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi tahun 2024. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman menjelaskan, kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi ini diputuskan seiring berakhirnya status siaga bencana hidrometeorologi pada 31 Desember 2023 lalu. Sebelum meningkatkan status menjadi siaga bencana hidrometeorologi, pemerintah provinsi akan terlebih dahulu menunggu usulan kenaikan status siaga bencana dari 2 daerah. Penetapan status siaga kebencanaan harus dilakukan pemerintah daerah untuk memudahkan langkah-langkah penanggulangan serta mempermudah distribusi bantuan baik yang bersumber dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Berdasarkan catatan pemerintah, wilayah barat Provinsi Jambi masih menjadi daerah paling rawan terjadinya bencana hidrometeorologi, disusul wilayah timur. Sementara itu, untuk anggaran penanggulangan bencana, pemerintah provinsi menyiapkan anggaran sebesar 12 miliar rupiah pada alokasi belanja tidak terduga APBD 2024 yang nantinya dapat digunakan dalam kondisi darurat. Status siaga pasca kita terakhir menutup untuk siaga darurat bencana karhutla kan sudah langsung beralih tuh ke bencana hidrometeorologi ya. Nah kita akan lanjutkan kembali, tapi memang harus didorong juga dari paling minimal 2 daerah ya untuk menyatakan kondisi siaga darurat, dan kita akan tetapkan dengan. Tapi sekarang statusnya masih status siaga lah ya, kesiapsiagaan bencana sebetulnya sih. Dan kita akan tetapkan nanti setelah adanya
surat dari 2 daerah minimalnya. Karena apa? Karena sudah habis di 31 kita kesiapsiagaan dulu. Mudah-mudahan dengan 2 surat nanti dari kabupaten sudah bisa langsung ditetapkan jadi status siaga darurat bencana hidrometeorologi. BTT provinsi masih bisa digunakan juga nanti Bang kalau BTT insya Allah kita tadi sudah komunikasikan ada lebih kurang plotting kita 12 miliar ya. 12 miliar kita alokasikan di samping untuk bencana, nanti juga untuk kondisi-kondisi yang lainnya yang sifatnya darurat. Awal tahun 2024 ini, pemerintah Provinsi Jambi sudah menyalurkan bantuan untuk masyarakat di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh yang saat ini sedang terdampak banjir besar. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ribuan pemilih di Kabupaten Muaro Jambi pindah memilih dari TPS asal. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jambi. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, masyarakat di wilayah Kabupaten Sarawangun diimbau untuk selalu waspada bencana hidrometeorologi. Cuaca ekstrem dengan curah hujan tinggi diprediksi akan terjadi pada Januari 2024. Dari 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi, Kabupaten Sarawangun menjadi salah satu kabupaten dan wilayah yang rawan bencana alam, seperti banjir, banjir bandang, angin puting beliung, longsor dan abrasi. Saat ini, sejumlah kabupaten kota di Provinsi Jambi, khususnya Jambi wilayah barat, mulai dilanda banjir, seperti di Kabupaten Kerinci, Bungo, Tebo, dan Kota Sungai Penuh. Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan BPBD Sarawangun, Yen Aswadi mengatakan, berdasarkan informasi dan perakiraan BMKG Provinsi Jambi, curah hujan di wilayah Kabupaten Sarawangun pada Januari 2024 diprediksi akan cukup tinggi. Tingginya intensitas hujan itu berpotensi menyebabkan terjadinya banjir di sejumlah desa dan kecamatan. Laporan dari BMKG memang saat ini memang hujan. Untuk status siaganya mungkin kan liburan. Sejak kapan? Adanya belum dapat sedang tadi masih sedang dalam keputusan SK dan SK. Sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana alam, BPBD Sarawangun menyiagakan tim reaksi cepat. Tak hanya itu, BPBD juga intens menyampaikan informasi cuaca terkini kepada masyarakat agar senantiasa waspada bencana. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Siklus bencana hidrometeorologi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur memasuki puncak. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada bencana, terutama wilayah yang terdampak banjirop. Banjirop hingga angin kencang belakangan ini sering terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, terutama di wilayah pesisir pantai timur Provinsi Jambi. Banjirop dipicu naiknya air laut hingga ke permukaan, ditambah curah hujan ringan hingga sedang. Banjirop merendam sejumlah jalan di sejumlah kampung dalam sejumlah kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Siklus potensi bencana ini diprediksi berakhir pada Februari 2024. Kepala BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Helmi Agustinus mengatakan, siklus bencana hidrometeorologi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tengah memasuki puncak. Wilayah yang kerap terendam banjirop ini berada di Kecamatan Nipa Panjang, Kuala Jambi, Sabak Timur, dan Bendahara. Banjirop merupakan banjir pasang surut yang hanya ada dalam hitungan jam. Akibat banjirop ini membuat aktivitas warga terganggu karena jalan yang terendam mencapai lutut orang dewasa. Kami juga sudah mendapat surat dari BMKG kondisi cuaca kita saat ini sangat ekstrim dan diberitahukan juga kepada kami untuk ambil langkah-langkah, dan kami juga akan menyurati bekerjasama dengan nanti Pak Sekdes selaku Kepala BPBD akan menyurati kepada seluruh camat, menghimbau kepada kepala desa dan seluruh warganya untuk selalu berhati-hati karena kondisi cuaca cukup ekstrim. Apalagi sekarang ini tingkat curah hujan cukup tinggi, terus tambah lagi dengan angin cuaca ekstrim cukup tinggi juga nanti akan membahayakan masyarakat, dan insya Allah
kami akan menyurati kepada seluruh lapisan masyarakat di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung. BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga telah mengerahkan tim reaksi cepat untuk melakukan monitor ke wilayah yang terendam banjirop. Warga diharapkan berhati-hati terhadap hewan berbisa yang kerap muncul ke pemukiman. Selain hewan berbisa, warga juga diminta untuk segera ke puskesmas jika terserang penyakit akibat banjir. Cliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, tingkat curah hujan meningkat. Masyarakat diimbau untuk mewaspadai banjir dan juga longsor. Bagi masyarakat yang meminta pertolongan, dapat segera menghubungi tim SAR dan petugas terdekat. Intensitas curah hujan di Provinsi Jambi pada Januari 2024 masih mengalami peningkatan signifikan. Hal ini dikarenakan sejumlah wilayah di Provinsi Jambi telah memasuki puncak musim penghujan. Humas SAR Jambi Lutfi mengatakan, meningkatnya intensitas hujan mengakibatkan sejumlah daerah di Jambi wilayah timur banjir dan longsor. Petugas SAR Jambi mengimbau masyarakat agar lebih mawas diri terhadap potensi bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang. Bagi masyarakat yang membutuhkan pertolongan dapat segera menghubungi tim SAR Jambi atau petugas terdekat untuk mengantisipasi terjadinya korban jiwa akibat bencana alam. Intensitas hujan yang mungkin masih tinggi di wilayah Kerinci dan juga di sekitarnya, terutama juga kita mendapatkan info kemarin, tadi pagi saya mendapat info bahwa wilayah Merangin untuk menuju ke Kerinci itu terjadi longsor dan juga jembatan putus di wilayah daerah Desa Tamiai. Memang yang kita ketahui pastinya dengan putusnya akses ini mengakibatkan jalan-jalan yang tidak bisa diakses, dan juga mungkin kita mengimbau kepada masyarakat yang terutama bermukim atau wilayah di daerah dataran rendah ataupun di wilayah dekat dengan bukit harap berhati-hati mengingat intensitas hujan yang masih tinggi dan juga daerah-daerah yang bukit yang rawan longsor. Banjir saat ini tengah dialami sejumlah masyarakat di sejumlah kabupaten kota di Provinsi Jambi. Banjir disebabkan meluapnya aliran sungai yang tidak dapat menampung debit air. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Tim Basarnas dan masyarakat Desa Spintun, Kecamatan Pauh masih terus melakukan pencarian korban hanyut di Sungai Talisa, Desa Spintun, Kabupaten Sarolangun yang hanyut sejak hari Minggu 31 Desember 2023 lalu. Ramadan bin Medi Brata berusia 13 tahun, jenis kelamin laki-laki, yang hanyut sejak tanggal 31 Desember 2023 lalu di Sungai Talisa Spintun hingga memasuki hari ketiga belum ditemukan. Tim Basarnas yang turun ke Sungai Talisa dibantu warga Desa Pauh Timur terus berupaya siang dan malam melakukan pencarian. Namun derasnya aliran Sungai Batang Talisa membuat upaya pencarian terkendala. Camat Pauh, Jupri mengatakan, kejadian korban hanyut pada hari Minggu lalu dikarenakan meluapnya air Sungai Batang Talisa yang menyebabkan di sekitar lokasi terjadi banjir. Masyarakat membantu tim Basarnas juga terus mencari, dan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini belum dapat menemukan anak tersebut yang tenggelam. Kemudian juga ada kendala yang membuat sulitnya untuk pelaksanaan kegiatan pencarian di dalam air, yaitu sungai yang memang sedang meluap, kemudian aliran sungai juga deras, dan menurut masyarakat atau Pak Kepala Desa juga sungai di bawahnya juga banyak kayu-kayu. Upaya pencarian yang dilakukan dengan penyisiran di lokasi kejadian menggunakan alat tradisional oleh masyarakat dan perahu karet Basarnas. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, saudara, dalam segmen menuju pemilu 2024, KPU Bungo kembali menerima logistik pemilu 2024. Logistik surat suara tahap kedua berupa surat suara DPRD Kabupaten Bungo dan juga DPRD Provinsi. KPU Kabupaten Bungo kembali menerima logistik pemilu surat suara tahap kedua. Surat suara yang diterima KPU Bungo
yakni untuk DPRD Kabupaten 266.187 lembar. Sedangkan untuk DPRD Provinsi 266.187 lembar. Ketua KPU Bungo Armidis mengatakan, surat suara yang datang dengan menggunakan truk kontainer. Ada surat suara yang datang. Pertama surat suara untuk pemilihan DPRD Provinsi Jambi untuk Dapil Bungo, dan yang kedua surat suara untuk pemilihan DPRD Kabupaten Kota. Masing-masing jumlahnya 266.187. Surat suara yang diterima meliputi DPRD Kabupaten Bungo untuk Dapil 1 berjumlah 135 box atau 67.529 lembar. Dapil 2 127 box atau 63.858 lembar. Dapil 3 91 box atau 45.914 lembar. Dapil 4 81 box atau 40.616 lembar. Dan Dapil 5 96 box atau 48.270 lembar. Sedangkan untuk surat suara DPRD Provinsi berjumlah 532 box. Surat suara itu kini disimpan di gudang logistik KPU Bungo. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Bawaslu Kabupaten Sarawangun belum menemukan adanya pelanggaran tindak pidana pemilu selama masa kampanye. Bawaslu hanya melakukan penindakan dugaan pelanggaran di masa kampanye dengan memberikan teguran lisan dan memberikan edukasi kepada peserta pemilu. Komisioner Bawaslu Sarawangun Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilu Aspriyadi mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menemukan adanya pelanggaran tindak pidana pemilu selama masa tahapan kampanye yang dilakukan peserta pemilu dan juga partai politik. Bawaslu hanya menerima beberapa dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh peserta pemilu terkait tidak adanya surat tanda terima pemberitahuan atau STTP yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian. Selain telah melakukan penindakan dugaan pelanggaran di masa tahapan kampanye dengan memberikan teguran lisan, Bawaslu juga telah memberikan edukasi kepada peserta pemilu agar tidak terjebak dalam pelanggaran administrasi. Aspriyadi menjelaskan setiap aktivitas kampanye berpotensi menimbulkan tindak pidana pemilu. Tahapan kampanye yang masih berlangsung hingga saat ini masih berjalan sesuai dengan koridor aturan pemilu. Pelanggaran itu pelanggaran yang sepanjang pelanggaran administrasi dilakukan dalam kampanye itu tidak banyaknya caleg yang belum memberikan surat pemberitahuan atau mengurus STTP dari kepolisian. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Dan pelanggaran yang sifatnya pidana memang belum ada. Yang kita awasi itu kan akun yang terdaftar. Akun yang didaftarkan ke KPU. Nah, kalau yang di luar itu kita tidak bisa mengawasi hal tersebut karena itu kan pribadi personal. Aspriyadi mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam melakukan pengawasan pemilu, mengingat intensitas kampanye akan semakin meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan pemilu pada tanggal 14 Februari 2024. Edu Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Meningkatkan partisipasi pemilih merupakan komitmen bagi penyelenggara pemilu. KPU masih memberikan kesempatan bagi masyarakat yang ingin melakukan pindah memilih dari TPS asal sesuai KTP. Masih ada kesempatan bagi pemilih yang pindah tempat pemungutan suara atau TPS pada pemilu serentak 14 Februari 2024. Data terakhir yang disampaikan Komisi Pemilihan Umum Waru Jambi, ada 1.338 calon pemilih yang mengurus pindah memilih. Di antaranya 755 mereka yang masuk, sedangkan yang keluar dari TPS asal mencapai 583. Sebagian besar yang mengurus pindah memilih ini dengan alasan pindah domisili dan bekerja. Komisioner KPU Muaro Jambi Divisi Perencanaan Data dan Informasi Rika Kurniati Nasution mengatakan, kepengurusan pindah memilih akan berakhir pada 15 Januari 2024. Namun, KPU memberikan kesempatan pindah memilih bagi 4 kategori warga, yakni pemilih yang tengah menjalani perawatan di rumah sakit, tahanan lapas, korban bencana alam, dan pekerja yang bertugas di luar TPS asal diberi waktu 7 hari jelang pemungutan suara masih bisa melakukan pindah memilih. Dengan kategori pindah domisili dan bisa menunjukkan KTP terbarunya atau sesuai dengan domisili di tempat terbaru, maka dianya akan otomatis mendapatkan 5 surat suara.
terkait dengan jenis-jenis yang lain, misalnya pindah tugas belajar, ataupun bekerja di luar domisili, itu tergantung dengan dapil. Baru diberlakukan dapilnya. Ketika dia dalam satu dapil, maka dia sama haknya untuk mendapatkan 5 surat suara. Namun ketika beda dapil, maka menyesuaikan dengan dapil tersebut. KPU bersama jajaran di tingkat kecamatan dan desa terus gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama bagi mahasiswa atau pelajar tentang pindah memilih pada pemilu 14 Februari 2024. Calon pemilih yang berhak pindah memilih selain 4 kategori adalah penyandang disabilitas yang dirawat di panti sosial, kemudian warga yang menjalani rehabilitasi narkoba, bekerja di luar domisili, tugas belajar, dan pindah domisili. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Pemilih pemula di Kabupaten Tanjung Jabung Timur antusias mengikuti perekaman data KTP elektronik yang digelar tim jemput bola Dinas Dukcapil. Perekaman KTP elektronik juga diikuti lansia. Ratusan pemilih pemula di Kecamatan Bendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur terlihat semangat mengikuti perekaman KTP elektronik yang digelar tim jemput bola Dinas Dukcapil di kantor desa Sungai Toman Rabu 3 Januari 2024. Perekaman ini berlangsung 2 hari. Meski harus antri, pemilih pemula yang mayoritas merupakan pelajar SMA dan SMK ini tetap antusias menunggu giliran. Tidak hanya pelajar, perekaman data juga diikuti oleh para lansia yang tidak memiliki KTP. Terdata, ada sekitar 100 pemilih pemula yang merekam identitas diri di kantor desa Sungai Toman, Kecamatan Bendahara Ulu. Sementara itu, menjelang pemilihan umum 2024, Dinas Dukcapil Kabupaten Tanjung Jabung Timur bekerja sama dengan Panitia Pemungutan Suara atau PPS gencar melakukan jemput bola perekaman KTP elektronik pemilih pemula ke desa-desa. Hal ini dilakukan agar pemilih yang memasuki usia 17 tahun bisa menggunakan haknya untuk memilih pada pesta demokrasi 5 tahunan tersebut. Pelayanan perekaman KTP elektronik dengan terjun langsung ke kantor desa gencar dilakukan Dinas Dukcapil karena menjadi syarat untuk bisa menggunakan hak pilih. Senang tentunya saya tidak perlu jauh, mungkin ini dalam rangka saya sebagai anak sekolah yang untuk pergi yang susah, sesungguhnya sangat diuntungkan. Iya. Usianya sekarang berapa? Usia 17 tahun, harapannya dilaksanakan terus karena sangat menguntungkan untuk kami yang tidak bisa berpergian jauh. Selain mempermudah masyarakat untuk memiliki KTP elektronik, program jemput bola Dinas Dukcapil ini juga membuat pemilih pemula tidak kehilangan haknya pada pemilu 2024. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya dalam segmen advertorial. Di antaranya Hari Perdana Kerja 2024, PJ Bupati Merangin melakukan inspeksi mendadak. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Guna memastikan pelayanan masyarakat tetap optimal dan menjaga kedisiplinan ASN, penjabat Bupati Merangin Mukti melakukan inspeksi mendadak pada hari pertama masuk kerja di 2024. Penjabat Bupati Merangin Mukti melakukan inspeksi mendadak pada hari pertama masuk kerja di 2024. Sejumlah kantor yang disidak merupakan kantor pelayanan masyarakat. Pertama, Mukti bersama rombongan sidak ke Rumah Sakit Umum Kolonel Abun Jani Bangko. Di rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Merangin itu, PJ Bupati masuk ke ruang pelayanan kesehatan. Mukti berterima kasih kepada tenaga medis yang selalu siap melayani pasien meskipun masih dalam suasana tahun baru 2024. Semua ruang pelayanan kesehatan tampak aktif seperti hari-hari biasa. Selanjutnya rombongan PJ Bupati bergeser ke kantor Dinas Perikanan. Di kantor tersebut, Mukti disambut Sekdin Perikanan karena kadisnya Irsadi tidak berada di tempat.
PJ Bupati kemudian singgah di kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau PPKB Merangin. Mukti disambut Kadis PPKB Merangin, Abdai bersama Sifin PPKB Eni Farida dan para kepala bidang. Mukti langsung mengambil absen dari 28 orang aparatur sipil negara di kantor Dinas PPKB. 3 orang tidak hadir karena sakit. Sedangkan tenaga kerja daerah dari 21 orang, 3 orang tidak hadir, 1 orang merayakan Natal dan 2 orang sakit. Kemudian PJ Bupati bertolak ke Inspektorat Merangin. PJ Bupati mengabsen pegawai Inspektorat satu persatu dan memberi silang kepada yang tidak hadir. PJ Bupati melanjutkan sidaknya ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Merangin. Lagi-lagi, Mukti didampingi Kadikbud Abdul Ghani, mengabsen pegawai satu persatu dan kembali menyilang pegawai yang tidak hadir. Mukti juga melakukan sidak ke kantor Dukcapil. Loket-loket pelayanan di kantor tersebut berjalan normal seperti hari-hari biasa. Beberapa warga juga tampak antri pengurus perizinan. Samping kita memang harus mengejar itu disiplin, tetap kita tegakkan, libur panjang, butuh nambah libur lagi, itu tidak boleh. Ya. Itu ada beberapa catatan dan ini akan kami tindak lanjuti ya hasil sidak ini. Ya. Kita evaluasi. Hasil sidak, tingkat kehadiran para pegawai di setiap organisasi perangkat daerah lumayan memuaskan. Romana Tribitakasa, TVRI Jambi melaporkan. Hari pertama sekolah, siswa SDN 212 Kota Jambi direlokasikan ke sekolah terdekat. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, hari pertama masuk sekolah, semua siswa Sekolah Dasar Negeri 212 Kota Jambi harus direlokasi ke Sekolah 206 Kota Jambi. Hal ini karena pintu akses masuk ke sekolah masih dipagar oleh pemilik tanah. Semua siswa Sekolah Dasar Negeri 212 Kota Jambi pada hari pertama masuk sekolah harus belajar menumpang di Sekolah Dasar Negeri 206 Kota Jambi. Hal ini disebabkan karena ditutupnya semua akses masuk ke sekolah oleh pemilik tanah Hermanto. Penutupan semua akses pintu masuk itu karena pemerintah tidak kunjung membayar ganti rugi ke pemilik tanah. Padahal itu sudah diputuskan langsung oleh Mahkamah Agung beberapa waktu lalu. Juru bicara penanganan kasus SD Negeri 212 Kota Jambi, Abu Bakar mengatakan, siswa di Sekolah Dasar Negeri 212 Kota Jambi bergantian atau shift untuk melakukan proses pembelajaran, sehingga aktivitas belajar mengajar siswa tidak saling terganggu. Pemerintah Kota Jambi juga akan menyiapkan bus sekolah untuk antar jemput siswa secara gratis. Hal ini untuk memudahkan siswa yang tidak memiliki kendaraan untuk ke sekolah. Namun andaikan misal seandainya ketika besok sudah masuk hari sekolah belum bisa dibuka pagarnya, maka kami punya opsi untuk memindahkan proses belajar mengajarnya ke SD 206 yang tidak jauh dari SD 212 itu. Modelnya nanti kami akan siapkan fasilitas transportasinya. Pemkot menyiapkan bus untuk mengangkut siswa dari SD 212 ke 206. Meski demikian, pemerintah Kota Jambi akan tetap berkomitmen untuk membayar ganti rugi tersebut. Tetapi harus melalui tahap dan pengukuran ulang lahan sekolah. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Kebijakan Gubernur Jambi mengalihkan lalu lintas angkutan batubara dari jalan raya ke Sungai Batanghari diprotes keras oleh aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Pengalihan dinilai tanpa uji kelayakan dan berpotensi merusak sumber mata air bagi masyarakat pesisir. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Provinsi Jambi mempertanyakan kebijakan pemerintah Provinsi Jambi terkait aktivitas batubara di aliran Sungai Batanghari.
Ini karena kebijakan tersebut dinilai tidak menyelesaikan permasalahan terkait aktivitas batubara. Aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jambi Ginda menyebut, pemindahan lintasan hanya memindahkan permasalahan batubara dari darat ke Sungai Batanghari. Dengan dialihkannya aktivitas transportasi batubara di sungai tersebut, dikhawatirkan dapat merusak ekosistem Sungai Batanghari hingga memperburuk kualitas air Batanghari. Padahal, air Sungai Batanghari ini merupakan sumber kehidupan masyarakat pesisir yang tinggal di aliran Sungai Batanghari. Kalau kita melihat kan sebenarnya pemindahan jalur ini kan dari keriuhan dan juga carut-marutnya proses pengangkutan sumber daya alam batubara ini di jalan atau di darat itu dialihkan ke Sungai Batanghari. Nah, kalau kami lihat pemerintah perlu mengeluarkan dulu nih kebijakannya atau kajian pertama kali kajian kelayakan apakah Sungai Batanghari ini itu layak untuk dilalui ponton-ponton besar apapun itu sifatnya industrinya gitu. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mengharapkan pemerintah segera menyelesaikan permasalahan aktivitas batubara dengan tidak merugikan masyarakat maupun lingkungan. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Sorotan lainnya, Saudara, angka inflasi Provinsi Jambi di bulan Desember 2023 meningkat menjadi 3,22%. Angka tersebut lebih tinggi dari angka nasional yang hanya 2,61%. Angka inflasi gabungan Kota Jambi dan Bungo, Provinsi Jambi di bulan Desember 2023 meningkat 0,56%. Sehingga year-on-year inflasi Provinsi Jambi menjadi 3,22%. Angka tersebut lebih tinggi dibanding dengan inflasi nasional yang hanya 2,61%. Meski demikian, angka inflasi di Provinsi Jambi masih tetap terkendali dengan baik di bawah batas maksimal yakni 4%. Hal tersebut dikatakan langsung oleh Kepala BPS Provinsi Jambi Agus Sudibyo saat press conference angka inflasi. Andil terbesar penyumbang inflasi tersebut ada pada komoditi beras, cabai, bawang merah, daging ayam ras, dan hal lainnya. Komoditas tersebut selalu mengalami peningkatan harga dalam 1 tahun terakhir. Kondisi itu mempengaruhi angka inflasi Provinsi Jambi secara year on year, sehingga perlu adanya pengendalian harga yang lebih baik. Inflasi di Provinsi Jambi, gabungan keduanya itu sebesar 3,22%. Ini memang di atas angka nasional yang dirilis tadi pagi 2,61, tapi 3,22 ini ya dalam koridor relatif terkendali karena masih di bawah batas maksimal Bank Indonesia yang besar 4%. BPS Provinsi Jambi meminta kepada pemerintah agar tetap stabil dalam pengendalian harga bahan pokok, sehingga angka inflasi bisa tetap terkendali dengan baik. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Jajaran Polres Sarolangun menggelar rilis kinerja, capaian target, serta pengungkapan kasus panjang tahun 2023 kepada sejumlah awak media cetak, online, dan elektronik di ruang aula utama Mapolres Sarolangun. Kapolres Sarolangun AKBP Imam Rahman menyampaikan banyak hal tentang kilas baik capaian kinerja dan penyelesaian kasus di tahun 2023, terutama untuk jumlah tindak pidana dan penyelesaian tindak pidana di tahun 2023 yang mengalami peningkatan sebesar 77%, naik 4% jika dibandingkan dengan tahun 2022. Untuk jumlah tindak pidana di tahun 2022 menjadi 252 kasus, di tahun 2023 naik menjadi 33 kasus. Sedangkan untuk penyelesaian tindak pidana juga mengalami kenaikan dari 184 kasus di tahun 2022 menjadi 221 kasus di tahun 2023. Polres Sarolangun juga berhasil menyelesaikan tindak pidana seperti illegal drilling sebanyak 6 perkara, kasus tipikor 5 perkara, illegal mining 4 kasus, illegal logging 2 perkara, dan kasus karhutla 1 perkara. Sedangkan untuk kasus narkoba terjadi penurunan dibandingkan di tahun 2023, namun berhasil mengungkap dan juga mengamankan barang bukti narkoba yang cukup tinggi.
Di sisi lain, kasus dan juga angka laka lantas jumlahnya sama dengan tahun 2022, yakni sebanyak 84 kasus. Namun jumlah korban meninggal dunia mengalami penurunan dari 39 kasus di tahun 2022 menjadi 25 kasus di tahun 2023. Kasus yang berkaitan dengan masalah konflik batubara yang belum selesai ada di ADC, ya. Yang ketiga, kasus yang menonjol yaitu masalah eksekusi lahan, ya. Saya jauh-jauh sebelumnya sudah wanti-wanti eksekusi lahan ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan orang banyak, terutama bila mengeksekusi lahan perpabrikan. Kapolres Sarolangun juga menyampaikan beberapa upaya penekanan di tahun 2024 kali ini guna mewujudkan situasi Kaptipmas yang tetap kondusif, terutama untuk pengamanan pemilu 2024 dengan cara yang humanis, profesional, dan proporsional. Edi Kusnadi di TVRI Jambi melaporkan. Polres Muaro Jambi menyita 74.160 liter minyak solar subsidi dan minyak mentah ilegal drilling. Minyak ilegal itu disita dari 15 tersangka dari belasan perkara. Unit Tipiter Satreskrim Polres Muaro Jambi mengungkap 15 kasus BBM ilegal dan ilegal drilling selama tahun 2023. Dari belasan kasus itu, polisi menyita barang bukti 74.160 liter bahan bakar minyak jenis solar subsidi dan minyak mentah. Pada konferensi pers akhir tahun 2023, Kapolres Muaro Jambi, AKBP Muharman Arta mengatakan, sebagian besar pengungkapan kasus BBM ilegal dan ilegal drilling berasal dari hasil razia yang digelar Polres Muaro Jambi. Untuk mencegah pertambangan minyak ilegal, Polres Muaro Jambi gencar memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan yang melanggar hukum. Barat Selatan dan Sungai Badai banyaknya di sana sudah berikan himbauan, pasang spanduk. Kalau di daerah yang termonitor terpantau, alhamdulillah sudah tidak. Dia kan bekas bekas yang dikerjakan lalu, alhamdulillah bisa diawasi. Memang untuk daerah yang tersembunyi semuanya tidak bisa kita awasi, namun tetap jalan-jalan yang mungkin dilalui, dilintasi, kami secara insidentil melakukan razia-razia. Dari belasan kasus itu, Polres Muaro Jambi menetapkan 15 tersangka yang disangkakan pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Pelaku tindak pidana dikenakan hukuman paling lama 6 tahun kurungan penjara dan denda paling tinggi 60 miliar rupiah. Azab Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Peredaran gelap narkoba di Jambi masih tinggi. Hal itu berdasarkan pengungkapan yang dilakukan oleh BNN dan juga Polda Jambi sepanjang tahun 2023. Data dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi dalam kurun waktu 2023, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi mengungkap 28 kasus narkotika dengan 40 orang sebagai tersangka. Dari jumlah tersebut, BNNP mengamankan 12 kg sabu, 4.994 butir pil ekstasi, dan 1,5 kg ganja. Kepala BNNP Jambi Brigjen Pol Wisnu Handoko meminta masyarakat untuk mendukung pencegahan narkoba pada tahun 2024 ini. Barang buktinya untuk sabu sebanyak 12.050,332 gram atau 12 kilo kurang lebih. Kemudian ekstasi 1.843,231 atau sekitar 4.994 butir. Ini yang terakhir ungkapan kasus tanggal 3 Oktober ya, 3 Oktober 2023 yang lalu. Makanya kami antisipasi menjelang Natal dan Tahun Baru pasti akan meningkat. Sementara itu, Polda Jambi sepanjang tahun 2023, Polda Jambi dan Polres jajaran
menangkap 981 pria dan 66 wanita dalam kasus peredaran narkoba. Dari mereka, polisi menyita 246 kg sabu cair, 88 kg sabu, dan barang bukti lainnya. Setidaknya dari pengungkapan itu sekitar 1 juta orang terselamatkan dari bahaya narkoba. Mayoritas tersangkanya ini laki-laki, ada 981, dan perempuan 66 orang. Kalau kita lihat dari barang bukti yang bisa kita amankan, ada hal-hal yang menonjol di sini, terutama sabu cair. Kita bisa mengamankan 264.730 gram. Itu apabila dijadikan sabu kristal itu bisa berapa Pak? 1 ton, bayangkan. Dari yang cair itu dibuat lagi, diolah lagi, itu bisa mencapai 1 ton sabu kristal. Kapolda Jambi berharap di tahun 2024 peredaran narkoba dapat ditekan. Adi Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Cynthia Permana. Dan saya Kanada Utari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.